warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga kalian diberikan kesehatan selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Evira Kurnia. Ibu adalah mahasiswa PPL Unma Banten yang ditugaskan untuk mengajar di SMA 11 Pandeglang di kelas 12 IPA 3 dan 4. Ibu sedikit mengingatkan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini kita selalu menjaga kesehatan, kemudian selalu menjaga imun kita, dan juga memakai masker dan mencuci tangan selalu. Baik, Ibu di sini akan menyampaikan materi mengenai merancang novel atau novelet berdasarkan isi dan kebahasaannya. Selanjutnya, jangan lupa isi nama kalian, kemudian kelas, dan nanti Ibu memberikan soal latihan. Baik, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih novel itu? Novel merupakan karya fiksi yang dibangun oleh unsur-unsur pembangun, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Novel juga diartikan sebagai suatu karangan berbentuk prosa yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang lain di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Sedangkan novelet adalah cerita berbentuk prosa yang panjangnya antara novel dan cerpen. Bentuk novelet juga sering disebut sebagai cerita pendek yang panjang. Perbedaan novelet dengan cerpen terletak dari panjangnya cerita yang disampaikan. Dalam novelet, cerita yang dikisahkan lebih luas cakupannya, baik dalam plot, tema, dan unsur-unsur yang lain. Dalam praktiknya, ukuran tebal novelet sekitar 60-100 halaman. Sedangkan unsur yang membangun novel ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur yang secara faktual akan dijumpai jika orang membaca karya sastra seperti novel. Kepaduan antar berbagai unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah novel atau novelet berwujud. Adapun unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema adalah ide pokok yang menjadi dasar terbangunnya cerita. Yang kedua, penokohan. Berdasarkan perannya dalam cerita, tokoh terbagi menjadi tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh sentral. Berdasarkan perannya dalam jalan cerita, terbagi menjadi tokoh berkembang, tokoh statis, dan tokoh serbabisa. Berdasarkan sifatnya, terbagi menjadi tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Yang ketiga, latar. Latar dalam novel terbagi menjadi latar tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat, alur. Alur adalah struktur gerak yang menyampaikan cerita melalui teknik cerita secara teruntut dari awal sampai akhir cerita. Yang kelima, konflik. Konflik dalam novel terbagi menjadi konflik internal dan konflik eksternal. Yang keenam ada amanah. Amanah merupakan ide terpenting yang dituangkan dalam novel untuk disampaikan kepada pembaca. Amanat bisa ditemukan melalui narasi pengarang atau dialog antar tokoh. Yang ketujuh, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita.
Sudut pandang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, aku, saya, kami. Yang kedua, sudut pandang orang kedua, kamu, Anda, kalian. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga, dia, ia, mereka, nama orang lain. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang secara tidak langsung membangun novel. Artinya, unsur tersebut berada di luar bacaan novel yang dinikmati pembaca. Di antaranya biografi penulis dan kondisi sosial politik saat novel itu ditulis. Dua unsur tersebut tentu tidak langsung ditemukan di dalam novel, tetapi masih sangat berkaitan dengan membantu hadirnya novel tersebut. Kemudian, kita membahas mengenai kebahasaan dalam novel. Yang pertama, gaya bahasa, kemudian yang kedua, citraan. Yang pertama, gaya bahasa. Gaya bahasa atau majas adalah cara bagaimana pengarang menguraikan cerita yang dibuatnya. Atau definisi dari gaya bahasa yaitu cara bagaimana pengarang cerita mengungkapkan isi pemikirannya lewat bahasa-bahasa yang khas dalam uraian cerita, sehingga dapat menimbulkan kesan tertentu. Kemudian yang kedua, citraan merupakan sarana untuk merangsang indera pembaca dengan menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa tertentu, seolah-olah pembaca ikut melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang dilukiskan dalam karya tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah penting dalam merancang novel sebagai berikut. Yang pertama, tema. Pilihan dan kembangkan tema yang Anda pilih dan kembangkan hingga bisa menjadi cerita yang menarik. Kemudian, yang kedua, karakter. Menciptakan karakter yang kompleks dan membuat masalah-masalah yang muncul. Kemudian yang ketiga, setting. Novel tentu dimulai dari pemilihan settingnya. Misalnya dengan membuat cerita mengenai suatu tempat dengan melakukan riset lebih banyak mengenai budaya dan apa yang dilakukan orang-orang pada zaman itu. Yang keempat, daur ulang ide. Karena tidak ada cerita yang benar-benar asli atau autentik, buatlah ide yang sudah ada menjadi lebih fresh. Kemudian yang keempat, favoriting. Segala hal yang menarik menurutmu bisa menjadi dasar sebuah ide. Misalnya, kamu menyukai musik gitar, buatlah karakter khas novelmu yang benar-benar terobsesi dengan novel. Kemudian yang keenam, permainan kata. Sebuah kata bisa dikembangkan menjadi sebuah inspirasi dari cerita yang akan ditulis, sehingga menjadi menarik bagi pembaca. Kemudian yang ketujuh, cerita yang dimulai dari impianmu sendiri dan tampak tidak masuk akal bisa menjadi masuk akal dalam cerita fiksi. Kemudian yang kedelapan, kisah nyata. Biasanya, kisah nyata bisa menginspirasi salah satu adegan dalam novel cerita. Yang kesembilan, pengalaman pribadi dan teman-teman. Sebagian besar penulis diam-diam curhat terselubung dalam novelnya.